Berikut ini kami tampilkan sanggahan dari Maulana Muhammad Ali mengenai tuduhan bahwa Nabi suci orang yang suka melampiaskan hawa nafsu. Kami ambil dari tafsir nomor 2000 di bawah surat Al-Ahzab, dari Al-Quran terjemah dan tafsir Maulana Muhammad Ali. Bagi tukang kritik, pernikahan Nabi suci merupakan alat utama untuk menyerang beliau. Bahkan para misionaris Kristen yang berbudi rendah sangat keterlaluan menyebut beliau orang yang suka melampiaskan hawa nafsu. Walaupun ia tak berani menerapkan perkataan itu kepada orang yang mempunyai ratusan istri. Oleh karena itu, di bawah ini kami paparkan pernikahan Nabi suci secara khusus. Kehidupan Nabi suci yang berhubungan dengan pernikahan dapat dibagi menjadi 4 masa. Secara singkat adalah, 1. Hidup membujang sampai usia 25 tahun. 2. Beristri 1, mulai umur 25 tahun sampai 54 tahun. 3. Beristri banyak mulai umur 54 tahun sampai 60 tahun. 4. Setelah umur 60 tahun tak mengadakan pernikahan lagi. 1. Adapun masa hidup Nabi suci yang pertama, yaitu masa hidup membujang sampai 25 tahun di daerah yang panas. Ini dibuktikan oleh tulisan seorang musuh Islam, Sir William Muir, yang menyatakan bahwa semua pengarang sepakat dalam melukiskan Muhammad sebagai pemuda yang sopan tingkah dan suci kelakuannya yang jarang terdapat di kalangan orang-orang Mekah. Sebenarnya perbuatan mesum pada waktu itu sudah merupakan perkara biasa di tanah Arab, tetapi Nabi suci menempuh kehidupan suci di tengah-tengah bangsa yang membanggakan diri dalam perbuatan mereka yang tak senonoh dalam hubungan seks. 2. Lalu lihatlah masa kedua dalam usia 25 sampai 54 tahun. Pernikahan pertama dilangsungkan pada waktu beliau berusia 25 tahun, sedang istri beliau seorang janda bernama Khadijah berusia 40 tahun, jadi 15 tahun lebih tua dari beliau. Hanya dengan Siti Khadijah sajalah beliau menghabiskan waktu mudanya dan kedewasaan beliau sampai Siti Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah tatkala beliau menginjak usia 50 tahun. Ditinjau dari sudut ini saja sudah cukup untuk tak membenarkan tuduhan orang yang suka mencari-cari kesalahan bahwa beliau orang yang suka melampiaskan hawa nafsu. Setelah meninggalnya Khadijah selagi beliau masih tinggal di Mekah, beliau nikah dengan Siti Saudah, seorang janda yang sudah tua. Beliau juga nikah dengan Siti Aisyah, satu-satunya istri beliau yang masih perawan selagi beliau masih di Mekah, tetapi peresmian pernikahan dilangsungkan 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun kedua hijrah. 3. Lalu disusul dengan masa hijrah Nabi suci ke Madinah. Sesudah hijrah, beliau berkali-kali bertempur dengan musuh beliau, kaum Quraisy atau dengan kabilah lain yang memihak kepada kaum Quraisy. Akibat dari berbagai pertempuran itu, terjadilah perbedaan yang luar biasa antara jumlah laki-laki dan perempuan karena banyak pengikut kesayangan beliau gugur di medan tempur. Sudah tentu pemeliharaan keluarga yang ditinggalkan menjadi beban Nabi suci dan para sahabat yang masih hidup. Dalam Perang Badar, telah gugur Hunais bin Hudofah, dan istrinya Siti Hafsyah putri Sayyidina Umar, menjadi janda. Sayyidina Umar secara berganti-ganti menawarkan Siti Hafsyah kepada Sayyidina Utsman dan Abu Bakar tetapi gagal, akhirnya ia dinikahkan dengan Nabi suci pada tahun ketiga hijrah. Abdullah bin Yashi mati syahid di Uhud, dan jandanya, Zainab binti Huzaimah dinikah oleh Nabi suci pada tahun itu pula. Pada tahun berikutnya Abu Salamah meninggal, dan jandanya, Ummi Salamah, dinikah oleh Nabi suci. Peristiwa yang diceritakan dalam rukuk sebelumnya berkisar tentang diceraikannya Siti Zainab oleh Zaid. Nabi suci mengawini Siti Zainab pada tahun hijrah kelima, yang peristiwanya telah diceritakan di muka. Ummu Habibah adalah salah seorang pengikut beliau yang setia yang ikut hijrah ke Abisinia bersama suaminya, Ubaidillah, yang di sana menjadi orang Kristen, dan setelah Ubaidillah meninggal, jandanya mendapat kehormatan dinikah oleh Nabi suci pada tahun ke-7 hijrah. Selain para janda pengikut Nabi suci yang tulus, yang mendapat perlindungan beliau, beliau menikahi pula 3 janda musuh beliau, yang masing-masing menyebabkan terjadinya persatuan dan perdamaian di seluruh kabilah. 3 janda itu ialah, Siti Juwariyah, Siti Maimunah dan Siti Sofiyah, yang beliau nikahi pada tahun ke-6 dan ke-7 Hijriah. Cukuplah di sini diutarakan salah satu di antara mereka, bahwa pada waktu Nabi suci mengawini Siti Juwariyah, lebih dari 100 keluarga dari kabilah Bani Mustalik, seketika itu dimerdekakan oleh kaum muslimin. Siti Juwariyah berasal dari kabilah itu. 4. Adapun masa yang keempat ialah pada waktu tak ada lagi pertempuran di Jazirah Arab. Hal ini diisyaratkan dalam ayat 52 yang berbunyi, sesudah itu, engkau tak diperbolehkan lagi mengambil istri. Jadi terang sekali bahwa pernikahan Nabi suci disebabkan karena, 1. Merasa kasihan kepada janda para pengikut beliau yang tulus, atau, 2. Untuk menghentikan pertumpahan darah dan menjamin persatuan dengan suatu kabilah. Bandingkanlah dengan tafsir nomor 535 yang menerangkan bahwa izin poligami itu diberikan apabila ada keadaan seperti itu. Sebenarnya, banyak sahabat yang mengikuti suri teladan Nabi suci.